Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas kimia B2 akan mempresentasikan materi tentang praktikum pembacaan skala alat ukur dan pengenceran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Arifatul dengan NIM 73. Halo semuanya, aku Alia Traktaviani dengan NIM 74. Halo semuanya, aku Muhammad Fauzil Agim dengan NIM 75. Halo semuanya, aku Ateni Sarasya Putri dengan NIM 76. Oke, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang prinsip percobaan dan tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan. Prinsip percobaan kali ini itu didasarkan pada pembacaan skala dengan melihat garis meniskus, dengan posisi mata sejajar dengan garis, dan dilakukan penimbangan dan pengenceran. Pada proses pengenceran ini dilakukan dengan mengubah konsentrasi dari yang pekat ke lebih rendah. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui cara pembacaan skala pada alat ukur volume dan massa, serta memahami cara perhitungan dan pengenceran larutan dengan alat yang disediakan. Selanjutnya kita bakal bahas bab 2 atau tinjauan pustakanya. Nah, pada kegiatan percobaan ini, pengamatan dan pengumpulan fakta itu umumnya dilakukan memang pada sebuah laboratorium dengan menggunakan peralatan mulai dari yang mudah, sederhana, hingga alat yang cukup rumit. Terus, alat ukur gelas ini memiliki spesifikasi masing-masing. Tapi meskipun demikian, cara pembacaan skalanya memiliki prinsip yang sama. Next. Nah, meniskus itu apa sih? Meniskus itu adalah garis melengkung di permukaan cairan yang disebabkan karena adanya gaya kohesi atau adhesi zat cair dengan alat ukur. Jika larutannya berwarna gelap atau berwarna, maka yang dibaca adalah garis meniskus atasnya. Sedangkan untuk larutan yang tidak berwarna, meniskus bawah yang dibacanya. Seperti pada contoh yang tertera, di situ adalah tabung A itu berisi larutan bening atau larutan tidak berwarna, maka yang dilihat adalah garis meniskus bawah. Sedangkan pada tabung B itu adalah larutan berwarna, sehingga yang dilihat adalah meniskus atasnya. Proses pengenceran ini juga jadi salah satu teknik dasar yang biasanya dilakukan. Pada proses pengenceran, itu mencampur larutan pekat dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Teknik ini melibatkan teknik pengukuran volume dan teknik pelarutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Apa sih bab 3? Metode percobaan. Yang pertama, ada alat. Alat-alat yang digunakan pada percobaan pada kali ini ada gelas ukur 100 ml 1 buah, gelas piala 100 ml 1 buah, Erlenmeyer 100 ml 1 buah, kaca arloji 1 buah, spatula 1 buah, labu ukur 100 ml 1 buah, labu ukur 50 ml 1 buah, pipet tas 2 buah. Yang terakhir ada corong kaca. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yang pertama ada sukrosa, yang kedua ada aquaden. Yang ketiga, kita masuk ke prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama, kita akan memasuki pembacaan skala. Pada pembacaan skala, kita menggunakan tiga model gelas. Yang pertama ada gelas ukur 100 ml, yang kedua ada Erlenmeyer 100 ml, yang ketiga ada gelas piala 100 ml. Untuk gelas ukur 100 ml dimasukkan 82 ml aquades. Yang kedua diperhatikan garis meniskus pada gelas tersebut. Yang ketiga dicatat volume dan garis meniskus. Yang kedua ada Erlenmeyer 100 ml. Dimasukkan 50 ml aquades, dituangkan ke dalam gelas ukur, lalu dicatat volume dan garis meniskus. Yang ketiga, ada gelas piala 100 ml. Dimasukkan 50 ml aquades. Yang kedua, dituangkan ke dalam gelas ukur. Yang ketiga, dicatat volume dan garis meniskus. Selanjutnya ada penimbangan. Pada penimbangan kita akan melakukan yang pertama dengan kaca arloji. Yang pertama-tama kita timbang kaca arloji dan dicatat sebagai A. Yang kedua, dimasukkan 1 sendok spatula sukrosa dan ditimbang sebagai B. Dan menghasilkan berat gula pasir dengan rumus C sama dengan B kurang A. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan gelas piala 100 ml. Dimasukkan gula pasir yang sudah ditimbang
ditambahkan Aquades hingga 30 ml, diaduk hingga larut dan menghasilkan larutan gula. Oke. Selanjutnya ada pengenceran. Pengenceran kita menggunakan gelas piala 100 ml dan labu ukur 100 ml. Pada gelas piala 100 ml dimasukkan gula pasir yang telah ditimbang, ditambahkan Aquades sebanyak 30 ml, diaduk hingga larut dan menghasilkan larutan gula. Dan selanjutnya pada labu ukur 100 ml dimasukkan 30 ml Aquades, dimasukkan larutan gula, ditambahkan Aquades sampai dengan tanda batas, lalu dikocok dan menghasilkan larutan induk. Larutan induk yang telah dihasilkan lalu dipipet sebanyak 10 ml dengan pipet ukur dan dimasukkan ke labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan Aquades sampai dengan batas tanda, lalu dikocok. Oke, selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada tabel hasil percobaan. Nah, di sini itu ada tabel hasil percobaan di yang pembacaan skala. Nah, yang pertama itu ada perlakuan gelas ukur dengan isi Aquades 82 ml, terus nilai skala yang terbaca itu 82 ml. Terus yang nomor 2 itu ada Erlenmeyer 100 ml diisi Aquades 50 ml, terus dituang ke gelas ukur. Ini yang terbaca itu adalah 49 ml. Nah, yang terakhir itu ada gelas piala 100 ml yang diisi Aquades 50 ml, lalu dituang ke gelas ukur. Nilai skala yang terbaca itu 47 ml. Terus ini ada hasil percobaan tentang penimbangan. Jadi itu yang pertama itu ada massa kaca arloji sebagai A yaitu 46,6 gram. Terus ada massa kaca arloji ditambah gula pasir sebagai B itu 47,1 gram dan menggunakan metode untuk mencari massa gula pasir dengan rumus C sama dengan B kurang A yaitu 0,5 gram. Terus yang terakhir itu ada percobaan tentang pengenceran. Yang didapatin itu ada massa gula pasir 0,5 gram, terus BM gula pasir itu 342 gram per mol, terus konsentrasi larutan induk 0,0146 molar, terus volume larutan induk 100 ml, volume pengenceran 50 ml, terus konsentrasi larutan yang diencerkan itu 0,0292 molar. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang apa yang sudah dilakukan di percobaan kali ini. Jadi pada percobaan pengukuran itu diuji tiga gelas yang paling akurat dalam mengukur suatu larutan, yaitu gelas ukur, Erlenmeyer, dan gelas piala. Pada gelas ukur itu kan tadi dimasukkan 82 ml, sedangkan Erlenmeyer dan gelas piala itu diisi sama 50 ml. Nah, saat udah dibandingkan, ternyata yang paling akurat itu adalah gelas ukur karena sesuai dengan penglihatan kita yang terlihat itu adalah 82 ml. Sedangkan gelas yang lain terdapat sedikit perbedaan dibandingkan dengan saat dimasukkan ke gelas ukur. Seperti gelas piala itu dimasukkannya 50 ml, tapi ternyata pas dimasukkan ke gelas ukur itu yang terbaca itu 49 ml. Lalu ada juga gelas piala yang dimasukkan 50 ml Aquades, yang udah dimasukin ke gelas ukurnya itu yang terbaca adalah 47 ml. Nah, dapat disimpulkan bahwa gelas ukur itu merupakan gelas yang paling akurat untuk mengukur suatu larutan. Erlenmeyer sama gelas piala itu lebih cocok untuk mencampur dan menyimpan zat. Nah, selanjutnya percobaan kedua itu ada percobaan penimbangan. Nah, percobaan ini menggunakan timbangan analitik yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi. Terdapat teknik untuk menimbang sukrosa yaitu C sama dengan B kurang A. Sebagai massa kaca arloji 46,6 gram, B sebagai massa kaca arloji ditambah sukrosa 47,1 gram dan didapatkan nilai sukrosanya yaitu 0,5 gram. Nah, percobaan yang terakhir itu ada percobaan tentang pengenceran. Pengenceran itu penambahan pelarut ke dalam suatu larutan. Pada percobaan ini dapat mengetahui konsentrasi sebelum dan sesudah diencerkan menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, dari percobaan ini didapatin konsentrasi larutan induk sebesar 0,0146 molar dan konsentrasi larutan yang diencerkan itu sebesar 0,0292. Selanjutnya ini ada perhitungan. Yang pertama kita hitung dulu buat penimbangan. Yang diketahui massa kaca arloji yang kita umpamain sebagai A itu 46,6 gram. Massa kaca arloji ditambah gula pasir yaitu kita umpamain sebagai B yaitu sama dengan 47,1 gram. Yang ditanya ini di sini massa gula pasirnya. Massa gula pasir ini kita umpamain sebagai C. Berarti C sama dengan B dikurang A. Nah,
Berarti C sama dengan 47,1 dikurang 46,6 sama dengan 0,5 gram. Kita hitung pengencerannya. Diketahui massa gula pasir itu yang tadi 0,5 gram. Gula pasir itu sebesar 342 gram per mol. Volume larutan induk 100 ml dan volume pengenceran itu 50 ml. Yang ditanya ini konsentrasi larutan pengencerannya. Pertama kita cari dulu mol gula pasirnya. Mol gula pasir itu rumusnya N sama dengan gram dibagi sama mR. N-nya sama dengan 0,5 dibagi 342 sama dengan 0,0146 mol. Konsentrasi larutan induknya dulu nih kita cari nih. M sama dengan N dibagi V. M-nya sama dengan 0,00146 dibagi 0,1. Nah, V-nya ini kita jadiin liter. M-nya sama dengan 0,0146 molar. Konsentrasi larutan pengenceran. V1 sama dengan M1. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. 100 dikali 0,0146 sama dengan 50 dikali M2. M2 nya itu yang kita cari untuk konsentrasi larutan pengencerannya sama dengan 1,46 dibagi 50. M2 nya sama dengan 0,0292 molar. Selanjutnya ini kesimpulan. Pembacaan skala dengan menggunakan alat ukur volume dengan memperhatikan garis meniskus dengan mensejarahkan mata pada skalanya dan juga pada gelasnya. Untuk garis meniskus bawah digunakan untuk larutan yang tidak berwarna dan garis meniskus atas digunakan untuk larutan yang berwarna. Pengenceran dengan cara menambah lebih banyak dari jumlah zat terlarut. Pada prinsipnya jumlah mol zat sebelum dan sesudah tetap, maka rumusnya menghitungnya adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M sama dengan konsentrasi dan V sama dengan volume larutan. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.